Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felsi Ulsi dari Prodi PI 5C dengan NIM 2210201048. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Messi Oktavia SPD MSI. Langsung saja pada penjelasan materi, yaitu metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Peneliti dalam eksperimen akan melakukan manipulasi pada variabel bebas dan mengamati efeknya terhadap variabel terikat sambil mengendalikan variabel-variabel lain agar pengaruh dari variabel bebas dapat diamati dengan jelas. Metode ini sering digunakan dalam ilmu alam, sosial, dan psikologi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antar variabel secara empiris. Adapun karakteristik penelitian eksperimen. Beberapa karakteristik yang membedakan penelitian eksperimen dari metode penelitian lainnya yaitu yang pertama ada manipulasi variabel bebas, yaitu peneliti dengan sengaja memberikan perlakuan tertentu pada variabel bebas untuk melihat bagaimana variabel terikat beraksi terhadap perubahan tersebut. Yang kedua, pengendalian atau kontrol, yaitu peneliti mengendalikan faktor-faktor lain di luar variabel bebas yang mungkin berpengaruh terhadap variabel terikat. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar akibat dari manipulasi variabel bebas. Yang ketiga, ada randomisasi, yaitu untuk mengurangi kemungkinan bias dan memastikan hasil yang lebih valid. Peneliti membagi subjek secara acak ke dalam kelompok eksperimen atau yang menerima perlakuan dan kelompok kontrol atau yang tidak menerima perlakuan. Yang keempat, ada pengukuran yang tepat. Pengukuran dilakukan sebelum dan setelah perlakuan untuk mendapatkan data yang komparatif. Pengukuran dilakukan pada variabel terikat guna mengetahui sejauh mana perubahan terjadi setelah perlakuan diberikan. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen, terdapat beberapa jenis yang dapat digunakan tergantung pada tujuan penelitian, kondisi penelitian, dan kontrol yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada eksperimen murni atau true experiment, yaitu penelitian ini menggunakan randomisasi penuh dan pengendalian yang ketat serta memiliki kelompok kontrol. Penelitian ini dianggap paling valid untuk menguji hubungan sebab akibat karena kondisi yang dikendalikan dengan baik. Yang kedua, eksperimen semu atau quash eksperimen. Dalam eksperimen ini, peneliti tidak menggunakan randomisasi penuh tetapi tetap memiliki kelompok pembanding atau menggunakan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan. Metode ini biasanya digunakan jika peneliti tidak bisa melakukan randomisasi secara total, misalnya dalam penelitian sosial di mana pengelompokan acak sulit dilakukan. Yang ketiga itu eksperimen pra atau pre-eksperimen. Eksperimen ini sering kali tidak memiliki kontrol yang kuat dan randomisasi. Penelitian ini dilakukan sebagai studi pendahuluan untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel, sehingga hasilnya tidak sevalid eksperimen murni atau eksperimen semu. Contoh penelitian eksperimen, misalnya judul penelitiannya yaitu pengaruh latihan meditasi harian terhadap tingkat stres pada mahasiswa. Yang pertama itu ada latar belakangnya. Banyak mahasiswa mengalami stres karena tekanan akademik, sosial, dan finansial. Stres yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik mahasiswa. Latihan meditasi harian dipercaya dapat membantu mengurangi stres dengan meningkatkan kesadaran diri dan menenangkan pikiran. Namun, diperlukan bukti empiris yang jelas untuk mendukung efektivitas meditasi dan mengurangi stres. Yang kedua itu ada tujuan penelitiannya untuk menguji apakah latihan meditasi harian dapat mengurangi tingkat stres pada mahasiswa secara signifikan dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak melakukan latihan meditasi. Yang ketiga itu ada variabel penelitian. Yang pertama itu ada variabel bebas atau independen, yaitu latihan meditasi harian atau perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen. Yang kedua itu ada variabel terikat atau dependen, yaitu tingkat stres mahasiswa yang diukur sebelum dan sesudah perlakuan. Yang ketiga itu ada variabel kontrolnya.
faktor-faktor lain seperti usia, jenis kelamin, dan pola tidur yang dijaga agar tetap sama untuk mengurangi pengaruhnya terhadap stres. Selanjutnya ada desain penelitian, yaitu randomisasi dan pembentukan kelompok mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok secara acak. Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen yang akan melakukan latihan meditasi harian selama 15 menit setiap hari selama 4 minggu. Sementara kelompok kedua adalah kelompok kontrol yang tidak melakukan latihan meditasi. Perlakuan yaitu kelompok eksperimen mengikuti latihan meditasi harian, dipandu oleh instruktur atau melalui aplikasi meditasi yang sama agar semua peserta menerima perlakuan seragam. Pengukurannya tingkat stres yang diukur pada kedua kelompok sebelum dan sesudah periode meditasi. Instrumen yang digunakan bisa berupa kuesioner standar tingkat stres seperti PSS untuk memastikan pengukuran yang konsisten dan reliabel. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Tahap pertama itu pada hari pertama kedua kelompok diberikan kuesioner PSS untuk mengukur tingkat stres awal. Tahap kedua, kelompok eksperimen mulai latihan meditasi selama 15 menit per hari, sedangkan kelompok kontrol melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Tahap ketiga, setelah 4 minggu, kedua kelompok kembali diberikan kuesioner PSS untuk mengukur tingkat stres mereka setelah perlakuan. Selanjutnya ada analisis data. Dari data pre-test dan post-test pada kedua kelompok dianalisis menggunakan uji statistik seperti uji T independen atau uji T berpasangan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara tingkat stres sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen dan kontrol. Jika hasil menunjukkan bahwa tingkat stres pada kelompok eksperimen menurun secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa latihan meditasi harian berpengaruh terhadap penurunan tingkat stres pada mahasiswa. Yang ketujuh itu ada kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis, peneliti dapat menyimpulkan apakah penelitian meditasi harian secara signifikan mengurangi tingkat stres pada mahasiswa. Misalnya, jika ada penurunan yang signifikan pada kelompok eksperimen tetapi tidak pada kelompok kontrol, maka hasil ini mendukung hipotesis bahwa meditasi memiliki dampak positif terhadap penurunan stres. Yang selanjutnya itu ada implikasi, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi universitas atau lembaga pendidikan untuk mempertimbangkan program meditasi atau pelatihan pengelolaan stres bagi mahasiswa sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan mental. Adapun manfaat dan kelemahan metode eksperimen ini. Manfaatnya itu penelitian eksperimen memberikan bukti yang kuat mengenai hubungan sebab akibat karena adanya manipulasi variabel bebas dan kontrol terhadap variabel lain. Kelemahannya itu penelitian eksperimen seringkali membutuhkan sumber daya, biaya, dan waktu yang cukup besar. Selain itu, tidak semua variabel atau fenomena bisa dikontrol dan dimanipulasi, terutama dalam konteks penelitian sosial dan di mana aspek etika menjadi penting. Nah, metode eksperimen ini terutama yang murni sangat efektif untuk menguji hipotesis kausalitas, memberikan bukti empiris dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang kuat. Namun, penelitian juga memerlukan kontrol yang baik agar hasil yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipercaya. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.